Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 10 dari mata kuliah kepemimpinan akan mewawancarai owner dari Rangkum Cafe yang bertepatan di Jalan Danau Toba. Sebelum itu perkenalkan, saya Iqbal Tantowi dengan akhiran NIM 064 yang kemudian rekan saya juga akan perkenalan di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin dengan akhiran NIM 147. Dan saya Wahidatul Amalia dengan akhiran NIM 055. Saya Adi Harindra Lufianto dengan akhiran NIM 088. Selamat pagi menuju siang Bapak. Ini kami dari Universitas Jember, Fakultas FISIP, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini kami ingin melakukan menanyakan beberapa hal mengenai kepemimpinan terhadap owner dari Rangkum Cafe, yang dimana kami ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal Tantowi dengan NIM akhir 064. Saya Muhammad Syarifuddin, akhiran NIM 147. Untuk Bapak sendiri boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan ya. Sebelumnya nama saya Teguh. Saya salah satu owner di Rangkum ini. Saya juga roaster juga di sini ya. Jadi saya juga yang menjaga suplai kopi di Rangkum juga. Saya juga yang mengatur manajemen juga di sini. Ini buat awal ya Pak. Jadi kebetulan kan saya lihat di Google itu Rangkum Cafe ini 2020 ya. 2020 benar. 2020. Pas masa Covid gitu ya Pak. Sebelum persis 2 bulan sebelum Covid. Kita itu sebenarnya udah buka dari 2019 awalnya. Lebih tepatnya itu foundernya ada teman saya. Nah, cuman ketika 2020 itu kita pindah ke sini, pindah ke tempat yang baru ini, terus kemudian kita renov. Nah, 2020 itu baru jalan. Sebulan renov, sebulan berjalan, kemudian Covid. Itu 2020. Berarti termasuk baru gitu ya Pak? Itu namanya baru, berarti berapa tahun? 5 tahun berarti sudah. Ya. Masih baru. Jadi seperti diketahui bersama, kalau masa Covid itu kan banyak kayak Social distancing. Ya, social distancing. Itu Okay. Dari Bapak sendiri kayak memanajemen dari Rangkum Cafe ini kayak gimana? Terus kepemimpinannya itu awal mula Bapak di owner Rangkum Cafe ini seperti apa gitu? Ketika Covid ya, kepemimpinan yang dilakukan itu apa ya? Kita bicara kalau tentang kepemimpinan berarti kita berbicara tentang komunikasi. Iya. Ya. Jadi mungkin lebih banyak komunikasi secara terbuka sama tim sih sebenarnya jatuhnya. Jadi tim itu kita ajak diskusi bareng, terbuka, terus berbicara apa adanya, jujur. Intinya kita sama tim itu tidak ada yang saling ditutupi. Jadi misalkan tim itu butuh apa, mereka akan berbicara ke kita. Seperti itu. Jadi kita sering diskusi sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Kalau waktu Covid ya mungkin arahan-arahan dari saya mungkin ya kita mentaati peraturan pemerintah aja sebenarnya. Cuman di situ kita bertanya kepada tim ini, apa kamu punya ide apa yang bisa dilakukan di masa Covid ini? Kita tidak bisa berjualan secara langsung. Bagaimana caranya? Mungkin kalian ada masukan. Kita terima. Jadi komunikasi dua arah itu penting. Sebagai pemimpin itu kita harus mengutamakan itu. Jadi bukan kepemimpinan kan banyak nih. Ada yang otoriter, ada yang seperti militer. Kalau aku sih lebih mengedepankan seperti leader. Jadi apa yang dari tim itu ada masukan bisa kita tampung. Kalau itu baik kita kita gasin. Kalau misalkan itu masih ada resiko-resiko, kita kembali lagi. Bagaimana jika ini muncul permasalahan seperti ini? Apakah ada solusinya sudah ada? Nah, seperti itu. Jadi lebih terbuka komunikasi akhirnya. Jadi saling jujur dan saling membangun lah, saling mendorong. Dan misalkan ada salah satu berita miring tentang orang di tim kita, aku lebih beracuan pada fakta. Maksudnya dalam artian kita mencari sisi yang dari dua sisi. Jadi jadi bukan kita kamu salah gitu, enggak. Jadi kita melihat bagaimana itu kok bisa kejadian seperti itu. Jadi intinya komunikasi dua arah itu penting. Jadi kita sebagai leader itu tidak selalu benar.
kita juga bisa mendapatkan masukan dari tim kita. Kalau kita punya ide yang lebih baik, kita sampaikan ke tim kita untuk menjadikan ide tim kita itu lebih baik gitu. Seperti itu sih. Jadi intinya kayak gitu. Berarti kayak apa ya, saling membantu gitu dalam hal komunikasi ya Pak. Ya, Misalkan dari tim ada pendapat mengenai hal ini, lebih baik apa dalam pas COVID itu marketingnya seperti ini. Terus dari Bapak itu nanti mendengarkan pendapat dari tim itu seperti apa. Kemudian jika emang itu bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan dan itu juga efektif, nanti Bapak bisa menerapkan hal tersebut ya. Kita eksekusi. Nah, akhirnya kita eksekusi. Karena tidak selalu tim itu tidak punya ide yang tidak baik gitu. Maksudnya tim ini kadang punya ide yang baik gitu. Kadang nggak bisa disampaikan ke pemimpin karena ke leader ya. Karena mungkin tidak menerima leadernya. Kadang ada seperti itu. Ya. Ada. Memang kalau kita di sini memang tim itu menjadi ujung tombak. Jadi saya sebagai eksekutornya mempertimbangkan hal-hal yang mungkin menjadi kemungkinan terburuk lah, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan terjadi seperti ini, apa yang bisa dicegah gitu. Karena ide itu juga diri kita tidak tahu mungkin dari mana. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kata kan membangun komunikasi kan. Nah, itu bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara dan anggota? Membangun komunikasi yang efektif. Kalau komunikasi yang efektif ini ya kita bisa bicara tentang komunikasi dengan tim itu tidak secara formal atau informal. Tidak selalu seperti kita harus formal terus enggak. Lebih banyak aku itu mungkin di dalam pekerjaan di sini ada standard operation prosedur yang memang harus dipatuhi, yaitu kalian patuhi. Tapi ketika di luar itu ya kita ngobrol apa adanya aja, informal. Jadi aku sering nongkrong bareng sama teman-teman tim di sini. Jadi itu lebih kayak mendekatkan bonding, istilahnya bonding sama tim. Jadi aku punya bonding sama tim. Jadi kita nggak ngobrol selalu formal. Jadi apa yang menjadi kesusahan kamu ketika kamu dirangkum? Kamu selama bekerja dirangkum, apa? Utarakan nggak apa-apa. Kita cari solusinya bareng-bareng biar kalian itu nyaman juga. Karena rangkum ini tidak akan ada kalau kalian nggak ada, seperti itu. Jadi formal dan informal sih sebenarnya, lebih ke itu sendiri. Iya, jadi kita sering evaluasi setiap hari kita sering evaluasi. Meskipun evaluasinya santai, tapi kita evaluasi dengan terkadang kita hal-hal serius, terkadang kita juga bercanda. Cuman di situ ada batasan yang memang kalau urusan pekerjaan kalian harus disiplin dan tanggung jawab dengan pekerjaan yang kalian ini. Tapi kalau ketika waktunya bercanda atau kita lagi nongkrong, itu udah kita ngobrolin yang lain gitu. Seperti itu. Jadi membangun komunikasinya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Tadi kan dari komunikasi itu ada yang formal dan informal ya. Jadi mungkin di mana biasanya Bapak itu yang melakukan komunikasi formal atau informal itu dalam situasi yang seperti apa? Oke, kalau dalam situasi formal itu ketika kita evaluasi besar, jadi semua tim kita kumpulin dan di situ kita biasanya menggunakan formal. Jadi aku biasanya udah membawakan layout dan segala macem. Aku bicara tentang kedepannya ini apa yang perlu kita lakuin. Nah di situ. Kalau informal itu ya mungkin di warung kopi di luar setelah after shift. Setelahnya kalau kita tuh di after shift kita nongkrong di mana kayak gitu. Kita ajak semua tim yang bisa, ayo kita ngobrol bareng, ngobrol tentang masalah ya itu tadi. Kita berawal dari ngobrol ringan dulu, masalah ya kita guyon-guyon lah, bercanda, setelahnya gitu. Terus kemudian kita kalau misalkan ada, pasti nanti ketika kita atau makan bareng ya lebih bareng itu pasti mereka cerita tentang ada kesusahan apa. Nah itu di situ biasanya kita informal aja. Oh ya gini. Kalau memang ada anggota tim yang tidak datang, oke kita tampung dulu dari teman-teman yang itu. Waktu kita nongkrong, besok kita kumpulin lagi. Ini ada kayak gini. Kita obrolin. Kita saling jujur sih sebenarnya. Itu lebih kayak gitu. Jadi aku lebih menekankan untuk komunikasi antar tim dan aku itu ya lebih banyak informalnya sebenarnya. Kalau di bisnis seperti ini. Ya. Karena kalau terlalu formal juga mungkin kalau kita
untuk membicarakan ide-ide itu mungkin formal di situ. Tapi kalau informal lebih sering informal sih, lebih nyantai aja karena lebih merasa oh mereka dihargai. Ya gak terlalu kaku Iya, lagi. tidak terlalu kaku, mereka ide-ide mereka didengarkan, Iya. didengerin. Ya seperti itu sih. Mungkin paling apa ya yang paling bisa nyantai buat apa ya memberikan ide-ide itu dalam hal informal gitu. Iya, benar. Karena ketika orang itu situasinya itu lagi santai, mereka akan lebih lepas Iya. untuk bercerita, untuk mengutarakan ide itu lebih lepas. Seperti itu. Mungkin. Kan udah 5 tahun ya jalan. Nah, dalam pembinaan kan ke leadership itu. Nah, pernah enggak ada karyawan yang enggak suka dari leadership? Nah, ada kasus. Aku lebih menekankan gini. Jadi ketika aku memimpin mereka, ketika aku salah, silakan ditegur nggak apa-apa. Itu pun sering terjadi. Ketika aku salah, tegur aja aku nggak apa-apa. Aku pasti akan. Dan ketika kalian salah, jangan marah kalau ketika aku tegur seperti itu. Dan selama ini, alhamdulillah mereka sadar akan hal tersebut, gitu. Jadi ketika aku salah, aku pun ditegur, gitu. Ketika aku janjian sama orang, terus aku nggak kesini, itu salah satu misalkan akhirnya mereka repot akhirnya untuk mengontak aku gimana sih, lupa. Ya aku ditegur, gitu, nggak masalah. Karena memang itu kelalaianku, karena kita saling mengingatkan. Karena aku mengetahui bahwa di sini aku juga butuh mereka untuk sebagai ujung tombak dari rangkum sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak keterbukaan dan kejujuran itu yang membuat saling percaya Ya, satu sama lain. penting gitu. Jadi memang komunikasi jujur dan terbuka itu yang ada yang ditutupi itu penting. Tapi dalam tanda kutip bukan ranah pribadi ya. Iya. Kita dalam hal ranah bisnis. pekerjaan. Dan bisnisnya ini ya. Seperti itu. Terus kan apa ya? Sekarang ini kan teknologi udah berkembang ya. Jadi menurut Bapak itu apakah ada peran teknologi dalam proses komunikasi dan juga kepemimpinan Bapak ini? Kalau peran teknologi sih harusnya ada karena kita mempermudah untuk komunikasi ya. Ya. Kita kayak misalkan ada grup WhatsApp dan segala macam itu kan masuk teknologi juga. Iya, Ini benar. ada Instagram dan segala macam. Kita mungkin kalau informal aja mungkin kita sering berbagi. Oh ini ada gini di Instagram. Oh, Gimana nih kalau ide-ide dibuat ide konten kita gitu. Maksudnya Mas kalau di nah itu kan jadi akhirnya terjalin komunikasi. Iya, di situ ya Pak. Iya seperti itu. Misalnya ada karyawan ya, yang memberikan saran itu langsung eksekusi apa butuh di Kalau itu baik dan mereka bisa menimbang positif dan negatifnya, mereka punya istilahnya jalan keluar ketika itu ada kemungkinan terburuk. It's okay, nggak masalah. Karena memang kemungkinan terburuk itu kan memang harus ada ininya, penangkalnya juga. Gitu. Jadi harus kita timbang-timbang juga. Jadi kan tadi udah disinggung yang awal ya gaya kepemimpinan. Itu gaya kepemimpinan yang di sini kan cenderung santai gitu kan ya. Iya. Nggak otoriter atau gimana. Nah, itu menurut Bapak worth it apa enggak untuk dilakukan gitu? Gimana? Gaya kepemimpinan yang santai dan keterbukaan dalam komunikasi. Nah, itu menurut Bapak paling efektif apa enggak di Rangkum Coffee? Kalau di Rangkum sih efektif. Ya, karena kita memang di sini itu lebih ke istilahnya kalau kita di kopian ya kita slow burn. Ya. Nah, jadi bonding antar customer, bonding antar tim itu harus terjalin ya, gitu ya. jadi kalau di sini efektif. Ya. semisal ya kan kita kan sebagai mahasiswa ini kadang kan ada yang ikut organisasi itu. Nah, cara memimpin orang yang lebih tua dari kita itu Kalau cara memimpin orang yang lebih tua itu lebih gimana ya? Gini. Jadi memimpin orang lebih tua itu kita harus tahu sifat dia itu bagaimana. Ya, dia keras kepala atau gimana? Apa yang bisa membujuk dia untuk kita harus kreatif juga. Misalkan kita mau menyodorkan ide, nah, kita jelasin secara detail. Biasanya mereka akan bertanya, gitu. Karena kalau cuma kamu harus begini, harus A, tapi tidak ada alasannya, nggak akan bisa kayak gitu. Jadi
ngelit yang lebih tua pun tidak masalah, karena mereka biasanya mungkin merasa umur mereka di atas kalian, ya kan? Biasanya seperti itu. Iya. Tapi ketika kalian kreatif dan punya alasan kenapa aku harus ngelit, kenapa aku harus begini atau aku harus gitu, itu mungkin aku rasa bisa diterima. Yang paling penting itu tetap menghormati sih, Iya. dengan bahasa yang sopan. Oke. Kalau lagi, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Dari aku ini mungkin last ya. Ya. Tadi kan udah sempat disinggung dari teman saya perbedaan umur dalam hal komunikasi ya. Tapi ini saya mau nanya, kan di tiap tim itu terdapat beberapa kepala ya, kepala kan. Jadi berbeda dalam hal sifat atau kayak gimana. Nah gitu dari Bapak sendiri itu apa ya, untuk mengatasi hal tersebut, untuk manajemen mereka itu seperti apa? Manajemen dalam hal mungkin sikapnya atau gimana gitu. Sudah ada beberapa kepala ini, maksudnya bagaimana? Maksudnya Kan berbeda-beda dari kayak sikap mereka atau kayak ide mereka itu seperti apa. Kan ada yang karakter mereka itu kan berbeda-beda. ya, karakter mereka sebenarnya lebih kayak kalian harus memahami, kalian harus bisa pendekatan secara personal ke mereka. Apa yang mereka itu sifatnya bagaimana? Deketi dulu. Ya. Ini bagaimana? Memang susahnya jadi pemimpin ya seperti itu. Iya. Jadi mempelajari banyak karakter orang. Tapi kan nggak mungkin semua ngomong di situ. Iya. Tapi kan harus ada PIC juga, misalkan seperti itu. Kamu CEO, kamu pasti punya manajer kan? Iya, benar. Nah, yang dipegang ya manajernya itu akhirnya, yang di lead itu manajernya baru orang yang di bawahnya kayak gitu. Jadi kalian cukup mengumpulkan manajer-manajer ini aja, cuman kalian harus tahu sifat manajer ini gini, manajer ini gini, manajer ini gini, seperti itu. Sama aja sih, seperti itu. Gak mungkin dong kalau semua saling ngomong. Iya benar. Kan Terus gitu. aja. Kalau di organisasi kan ada struktural. Ada struktur benar. Ya, struktur itu sudah kesepakatan bersama, nggak bisa dilanggar sih. Jadi memang ketua memberi tanggung jawab kepada siapa, kayak gitu. Iya. Itu nanti kalian komunikasinya dengan yang di bawah kalian, misalkan seperti itu. Misalkan kamu ketuanya, ini ada beberapa divisi. Iya. Nah, kamu lead yang divisi ini, gitu. Nah, divisi ini kan punya tanggung jawab untuk lead di bawah-bawahnya lagi. Nah, seperti itu. Misalkan yang di bawahnya lagi ini tidak setuju dengan ini, boleh langsung ke ketua, boleh. Apa yang menjadi keberatan? Nah, kalian juga harus dekat juga sama ke bawah, yang paling bawah. Gak melulu tentang merangkul yang di atas aja gitu. Tapi untuk gapnya, mereka harus bertanggung jawab di atasnya. Di atas itu seperti itu. Jadi Itu udah jelas sih. ada urutan dan juga komunikasinya itu terarah gitu ya. Ya, kalau struktural itu udah jelas sih harusnya. Ya. Karena kalau struktural organisasi itu ada ADRT-nya ya. Ada. Jadi kita begitu. Itu udah jelas. Jadi bisa sanggah, dan itu kesepakatan bersama. Iya. Karena kepemilihan organisasi itu pasti kalau nggak voting kayak gitu kan. Jadi itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa si A ini udah didapuk menjadi ketua. Nah, gimana anggota harus ngikut dong dengan ketua seperti itu. Itu struktural seperti itu, organisasi bekerjanya seperti itu. Mungkin itu saja yang pertanyaan dari kami, Pak. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami wawancarai dalam podcast kali ini yang kami namai dengan kepemimpinan. Jadi kesimpulan dari podcast tadi, yang paling penting dari kepemimpinan itu adalah komunikasi yang terbuka antara owner atau pemimpin itu sendiri dengan beberapa tim atau karyawan-karyawan mereka. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. Yeah. Yeah.